Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahma Dwi Apriliani dari Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya dari kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara berbentuk podcast bertema Pancasila dalam pandangan masyarakat. Saat ini saya sudah bersama dengan Bu Alfi, berprofesi sebagai guru sekolah dasar di SDN Jatikalen 1. Halo Bu Alfi, saya hai dulu dong. Hai, Gimana nih Bu kabarnya? alhamdulillah baik. Gimana nih Bu kesehariannya dalam mengajar di SDN Negeri 1 Jatikalen? Kesehariannya dalam mengajar sebagai guru sangat seru ya, terutama pada SDN 1 Jatikalen, karena saya sendiri sebagai wali kelas 4. Mereka menurut saya dari sekian kelas itu yang paling banyak muridnya di kelas 4 dan juga anaknya seru-seru. Dan meskipun wilayahnya jauh dari perkotaan, jadi mereka benar-benar anak desa ya, tapi mereka cukup seru sih. Mereka juga aktif juga. Punya semangat yang luar biasa ya Bu dalam belajarnya. Keren banget nih teman-teman. Betul. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Menurut Bu Alfi sendiri, Pancasila itu gimana sih Bu? Pancasila itu kan sebagai dasar negara. Nah, kita menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman di setiap hari. Setiap hari apa yang kita lakukan. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia ya juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Bicara soal nilai-nilai, menurut Ibu sendiri di SDN Jatikalen 1 sudah menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila belum Bu? Implementasinya seperti apa? Kalau penerapan Pancasila itu kalau di sekolah ya, kalau di sekolah itu kita sebagai guru juga harus membantu kayak mengenalkan Pancasila itu apa sih. Pancasila itu sebagai dasar negara itu kan penting. Jadi karena itu kan yang tadi saya katakan, Pancasila itu ada nilai-nilai
yang harus kita terapkan atau cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jadi di sekolah itu juga kita perlu kayak menjelaskan apa sih itu Pancasila, kemudian mencontohkan Pancasila itu ada berapa. Misalkan yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jelas itu adalah bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Jadi kita mempunyai kepercayaan masing-masing. Kalau mayoritas di lingkungan kita kan Islam, jadi ya kita harus menerapkan, kita harus mempercayai Tuhan itu ada, dan kemudian agama apa yang harus kita anut untuk kehidupan kita. Kalau pengimplementasian dalam sekolah, kalau terutama sila ke-1 Pancasila, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, itu kayak seperti kemarin kita mengadakan acara Maulid Nabi. Nah itu kemudian selain itu juga ada kegiatan siswa-siswi itu dalam bentuk ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya berupa hadroh. Itu kan cara kita pengimplementasian dari sila pertama. Kemudian kalau sila kedua, contoh penerapannya dalam di sekolah itu kan kita saling menghormati, saling menghargai, kemudian kita harus bersikap adil. Nah, secara individu maupun juga kolektif. Bagaimana cara kita mengajarkan siswa-siswi kita untuk bisa menerapkan dan memahami nilai-nilai Pancasila? Ya kita harus mencontohkan satu persatu. Yang baik itu yang bagaimana, yang buruk itu yang bagaimana. Kalau sila kedua sih sudah jelas ya, kalau di sekolah itu kita selalu mengajarkan mereka dalam hal menghargai sesama teman, ya kan, kemudian menghormati guru dan juga bersikap adil. Kalau misalkan terdapat perbedaan pendapat misalkan dalam pembelajaran, ya kita harus bersikap adil. Maksudnya itu tidak boleh langsung menyalahkan atau menjudge seorang siswa atau bagaimana. Begitu pula juga siswanya kepada temannya apabila memiliki, misalkan dalam ujian mereka memiliki pendapat yang lain, jadi nggak boleh langsung diomong atau dilontarkan kata-kata yang tidak baik. Jadi langsung ya kita adili saja, begitu. Kalau kemudian sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu Persatuan Indonesia. Berarti contoh pengimplementasiannya seperti gotong royong, ya kan. Kemudian juga tidak pilih-pilih ketika berteman. Ya, itu kemudian rukun, ya kan. Hidup rukun itu kan nyaman dan aman juga. Kemudian selain itu Saling tolong menolong, saling toleransi, ya begitu. Kalau di SD siswa-siswanya itu bisa sih kayak sesuai lah. Mungkin ada satu dua yang mungkin kurang begitu bisa untuk diajak dalam hal-hal tersebut, tapi dengan lingkungan yang baik pasti anak-anak tersebut juga akan membiasakan sikapnya yang kurang baik
kemudian bisa menjadi lebih baik karena lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian pada sila keempat berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu contoh Penerapannya implementasiannya itu contohnya kita berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Misalkan acara sekolah memiliki, misalkan mengadakan acara seperti UTRI ya, kita kan biasanya mengadakan lomba-lomba itu sama anak-anak gitu. Jadi ya gimana kita menumbuhkan rasa nasionalisme kepada mereka melalui kegiatan-kegiatan yang positif seperti kayak acara-acara yang diadakan di sekolah gitu. Kemudian contohnya seperti musyawarah mufakat, kemudian juga mentaati peraturan tata tertib sekolah. Itu juga merupakan salah satu contoh pengimplementasiannya di sekolah. Kemudian yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial berarti kita sebagai masyarakat sekolah, masyarakat pada umumnya, masyarakat sekitar juga secara bersama-sama harus bisa membangun kebijakan yang adil, kemudian kesejahteraan ya kan, yang bisa dinikmati oleh lingkungan kita. Jadi misalkan gimana ya, ada teman kita atau tetangga kita yang mungkin tidak sama kehidupannya, tidak sama seperti kita, ya kita tetap harus menghargai ya, biar terciptanya keamanan dan ketertiban. Nah begitu. Kalau mendengar dari jawabannya Bu Alfi tadi, berarti di SDN 1 negeri Jatikaleng ini cukup keren ya teman-teman. Penerapan Pancasilanya sudah berhasil diterapkan semua. Mungkin ada 1-2 yang belum bisa menerapkan lah. Kira-kira murid-muridnya di sana tuh mungkin ada kan tadi 1-2 ya Bu yang belum bisa menerapkan. Itu contohnya tuh gimana aja sih Bu? Mungkin contohnya mungkin banyak sekali ya, dari perilaku, sikap, bahkan dari anaknya itu sendiri. Misalkan di dalam kelas saja, ketika kita melakukan pembelajaran, nah itu ada siswa yang ramai, itu kan berarti tidak menghargai. Itu salah satu bentuk kurang menghargai. Dan juga apabila ketika ujian tuh masih ada yang nyontek temennya begitu kan, itu kan tidak boleh. Terus kemudian biasanya sih kalau anak-anak seusia seperti itu ada yang masih berantem ya, karena mungkin ya masih kecil, tapi kan perlu dibimbing. Jadi kayak kurang menghargai, tidak sama, kayak pendapatnya itu berbeda. Terus anak tersebut tidak bisa menerima pendapat temannya, kok tidak sama dengan saya. Terus akhirnya ya sedikit ada pertengkaran. Kemudian kalau di luar kelas itu yang contohnya apa, yang kurang bisa penerapannya ya. Misal kita kan setiap hari Senin melakukan upacara. Nah itu pasti ada siswa yang tidak bisa mentaati peraturan atau tata tertib sekolah. Kan hari Senin itu kan biasanya
Kalau upacara kan seragamnya harus lengkap, dimulai dari topi sampai dengan seragam, sepatu, dasi dan sebagainya. Itu juga ada yang mungkin tidak lengkap seragamnya. Kemudian pada saat upacara berlangsung mungkin ada yang Tidak kondusif gitu ya, Bu? ya rame, jadi omong-omongan sama teman-temannya juga. Itu kan sikap tidak menghargai ya. Apabila apalagi kalau pas waktu pengibaran bendera kan kita harus hormat dan kayak menghikmat pengibaran benderanya itu masih ada yang berbicara, masih ada yang begini begitu ya, wajar. Cuma kan kita sebagai guru juga harus belajar bagaimana sih mengajak mereka itu melakukan hal-hal baik, mencontohkan dan selalu mengingatkan begitu. Kalau Bu Alfi sendiri ketika menghadapi sikap-sikap itu tadi, bertengkar dan lain sebagainya tuh gimana, Bu? Yang baik ya awalnya kita tegur ya kan, kita tegur baik-baik, kita ajak berbicara, kita ajak main. Kalau misalkan pokoknya selagi nggak terlewatkan batas, kita bisa menegur dia terlebih dahulu. Kalaupun dia pun sikapnya itu sudah melebihi batas ya, itu mungkin nanti bisa kita obrolkan secara langsung. Misalkan kita ajak anak tersebut ke dalam ruangan, kemudian kita bimbing secara khusus kenapa kok dia sampai melakukan seperti itu. Kalau hanya sewajarnya saja sih, lumrahnya anak-anak emang mungkin masih bertahap, jadi nggak bisa langsung sesuai apa yang kita inginkan karena masih kecil. Kalau sudah dewasa ya jelas sangat berbeda. Kalau masih kecil kan mereka belum bisa maksimal membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Kalau dewasa kan jelas sudah ya. Jadi kalau anak-anak tetap harus dibimbing dan terus dibimbing. Oke. Tadi kan berbicara di sekolahan ya, Bu. Sekarang saya mau meminta pendapat Bu Alfi sendiri kalau ada penyelewangan atau nilai-nilai sikap-sikap masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kan tadi kalau di sekolah dasar mungkin masih bisa dibimbing ya, Bu. Kalau di masyarakat kan sudah dewasa. Itu gimana sih, Bu? Ketika Bu Alfi sendiri mengetahui ada beberapa masyarakat yang sikapnya menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Kalau di dalam masyarakat itu kan secara luas ya, kita hidup bermasyarakat kan juga harus bisa menempatkan diri. Kalau ada masyarakat tetangga kita yang memiliki perilaku menyimpang, ya harus kita tegur karena kan perilaku menyimpang itu kan tidak baik, itu tidak patut untuk dilakukan ya kan, karena ya memang itu buruk. Jadi harus kita tegur selagi kita tahu itu hal yang buruk ya, jadi kita tegur secara pelan-pelan. Walaupun misalkan sudah terlewatkan batas ataupun perilakunya sangat menyimpang ya, kita mungkin selagi tetangga atau masyarakat yang baik, kita mungkin bisa mengajak seperti ngomonginnya sama kayak Pak RT gitu, minta bantuan sama desa yang perangkat desanya. Kalaupun itu perilaku menyimpang yang sangat-sangat tidak pantas loh ya begitu. Kalaupun sekitar yang tidak
mungkin kita bisa tegur secara langsung, tapi tetap juga kita harus ngomongnya itu ada sikap menghargai, tetap menghargai sesama masyarakat yang baik. Oh ya, jadi gitu teman-teman, kurang lebihnya Pancasila dalam pandangan masyarakat menurut Bu Alfi sendiri. Jadi kesimpulannya, Pancasila sendiri diterapkan di masyarakat, mungkin sebagian besar sudah banyak yang menerapkannya. Cuma 1-2 masih banyak yang melanggarnya lah. Nah, kita sebagai anak muda, apalagi penerus bangsa ini, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila sebaik dan setaat mungkin. Kalau ada penyelewangan, kita harus berani menegur, ya benar. Oke Bu Alfi, mungkin ada pesan nih untuk pemuda-pemudi kami mahasiswa yang akan meneruskan tatanan negara supaya benar-benar mengerti dan paham mengenai Pancasila. Ya, seperti pepatah Harrison, untuk para pemuda-pemudi yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini, pesan saya yaitu para pemuda harus tetap bersatu dalam berjuang meraih kesuksesan. Kita membutuhkan SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila, berakhlak mulia yang terus belajar, bekerja keras dan berburu, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Oke teman-teman, dapat pesan nih dari Bu Alfi, semangat untuk belajar supaya menjadi sumber manusia yang unggul. Oke teman-teman, semoga podcast kali ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Saya dan Bu Alfi pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristi, kamu gimana kabarnya? Aku dengar-dengar kamu udah keluar ya dari rumah sakit. Iya, aku tuh sebenarnya udah sembuh. Tapi aku disuruh istirahat dulu sekitar seminggu gitu. Ah, bagus lah. Yang penting sekarang kamu harus jaga kesehatan dulu ya. Iya sih, bener. Tapi Gracia, kan besok biologi nih. Aku takut banget deh, karena kan kita udah kelas 12. Terus aku tuh gak mau ketinggalan pelajaran lagi. Kemarin aja seminggu aku kelewat, stres banget akunya. Apalagi biologi. Aduh, gimana ya? Kristi, tenang aja. Gini deh, gimana kalau misalnya besok aku live streaming pelajaran ke kamu lewat video call? Gimana? Wah, beneran? Makasih banget ya, Gracia. Duh, biologi belakangan ini kok susah banget ya? Aku sih masih belum ngerti soal hereditas. Kromosom XX dan XY itu saat bersilangan kenapa jadi begitu sih? Emang turunan ketiga gimana ya? Gracia, kamu ngerti nggak? Bentar lagi ulangan loh. Lumayan ngerti sih. Tapi sebenarnya aku lagi khawatir banget nih sama Kristi. Dia kan udah lama ya nggak masuk sekolah. Jadi hari ini aku mau taruh HP aku di sini sambil video call sama Kristi supaya dia bisa ikutan pelajaran juga. Pagi semuanya. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Pak, Iya Gracia, ada apa? saya izin untuk taruh HP di sini ya Pak, sambil video call sama Kristi supaya dia bisa ikutan pelajaran juga. Kristi, yang kemarin kena DBD itu ya? Iya betul Pak. Memang bisa kelihatan.
Harusnya bisa sih ya, Pak. Saya coba dulu ya, Pak. Yaudah, coba aja. Boleh kok, Kristi. Tenang aja, tenang. Coba dulu. Oke. Ih, ini mah nggak kelihatan apa-apa. Cuman punggungnya doang, nggak kelihatan papan tulis. Gracia, Gracia, Gracia. Gracia, Gracia. Kok dia nggak denger ya? Gagal nih bantuin Kristi. Ya udahlah, nggak usah terlalu dipaksain. Itu kan kesalahan teknis. Tapi kasihan tahu Kristi. Dia pasti panik banget deh. Apalagi ini kan pelajaran biologi. Terus teman-teman yang lain pasti juga kesusahan. Iya, tenang aja. Kalau kita berusaha, nanti pasti ada jalan keluar. Semangat. Misi, Pak. Silakan. Jadi gini, Pak. Kami punya ide buat bikin kelas jadi makin seru. Terutama buat Kristi, supaya dia nggak kesusahan. Yang namanya belajar itu kadang-kadang susah. Apalagi di zamannya Bapak. Lebih susah lagi daripada sekarang. Bener banget, Pak. Apalagi di zaman sekarang ini banyak banget kesulitan yang bisa dilewati dengan bantuan teknologi. Kalau kita bisa melalui kesulitan itu dengan cara yang kreatif, itu bagian dari pembelajaran juga kan? Iya juga sih. Ide kalian ini sangat menarik. Bapak jadi penasaran, seperti apa sih ide kalian ini? Bisa tolong jelaskan nggak ke Bapak kayak gimana? Oke, Pak. Nah, jadi gini, Pak. Jadi kayak gini, Pak, buat kelas kita. Pak, dengan teknologi ini mudahkan murid-murid bisa belajar di rumah. Ya kan? Nah, jadi pakai ini dan ini juga. Gimana menurut Bapak? Nanti coba kita praktekkan di kelas kita ya. Oke, boleh. Silakan, mulai. Keren nih. Gak nyangka Pak Gunawan yang kolot gitu bisa bikin kuis online kayak gini. Bisa dibilang sih, ini berkat Kristi dan Gracia ya. Iya, Kristi. Kedengeran kok, kedengeran. Tenang aja. Kali ini gak di mute. Kita lanjut. Yes. Lanjut lagi. Iya bener. Iya asik banget. Ternyata seru juga ya. Oh, ini pasti jawabannya ini. Mari kita lihat. Bener. Oh my god, oke bentar. Gracia, mau jujur boleh nggak? Iya. Kenapa, Kristi? Jadi sebenarnya minggu lalu itu aku panik terus kesel banget sama kamu.
Soalnya kamu bilang mau bantu, tapi waktu itu di kelas aku malah nggak bisa lihat apa-apa. Aduh, soal yang waktu itu ya. Aduh, maaf banget ya Kristi. Aku sebenarnya juga merasa bersalah banget sama kamu. Aku jadi nggak enak. Gak usah minta maaf juga kali, soalnya kayaknya aku juga sih yang salah. Ih, kok jadi kamu sih yang minta maaf? Ya karena aku ngerasa bersalah aja. Tapi hari ini aku mau bilang terima kasih banget ya ke kamu. Karena aku nggak nyangka aja kamu bakal mikir sejauh itu buat ngebantu aku. Iya, sama-sama Kristi. Itu kan berkat bantuan anak-anak yang lain juga. Iya sih. Tapi aku tuh jadi terinspirasi tahu sama kamu. Pikiran kamu tuh out of the box banget deh. Terus kayak aku tuh jadi mikir kalau ada masalah, aku nggak boleh nyerah. Terus harus cari jalan keluarnya. Jadi makasih ya, Gracia. Iya, sama-sama Kristi. Apaan sih nggak usah gitu lah. Malu deh. Keren banget gak sih kita? Makasih ya. Sama-sama. Udah mau sore, balik duluan ya. Duluan ya. Mas. Sorry Mbak. Silakan aja. Makasih Mas. Mas, weh, kalau naik motor hati-hati dong. Iya maaf. Gimana sih? Udah Mas. Sini saya bantuin Mas. Mari Mas. Oh iya, kasih Mas ya. Kasih Mas ya.